Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kiriman Telu Siluman Ular. Cerita kali ini ditulis oleh Satria Majapahit. Daripada kalian penasaran dengan cerita kali ini, tak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu pada pukul 11 malam, tetanggaku mendatangi rumahku. Saat itu aku sendiri sudah terlelap tidur. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Teriak seseorang berucap salam dari balik pintu rumahku, sambil mengetuk-ngetuk daun pintu rumahku. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Suara berisik dia kali ini benar-benar telah mampu memutuskan mimpi dalam tidurku malam itu. Aku langsung bangkit dari tempat tidurku dan beranjak keluar dari kamar tidurku. Aku berjalan menuju pintu depan rumahku. Sambil mengucek-ucek kedua mataku, aku menjawab ucapan salam dari tamu tengah malam itu. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Jawab salamku dari dalam rumah. Lalu kubuka daun pintu rumahku. Kulihat ada seorang laki-laki tua yang sedang berdiri di depan pintu rumahku. Lelaki tua itu sangat aku kenal, karena dia adalah tetanggaku. Dia memiliki profesi sebagai tukang urut di kampungku. Jika ada orang keseleo atau terkilir di kampungku, beliaulah orang yang mengeksekusinya. Kemampuan beliau dalam bidang urut-mengurut urat tubuh tidak diragukan lagi oleh warga di kampungku. Bahkan selain kemampuan mengurutnya, beliau juga memiliki kemampuan mengobati orang yang kerasukan jin atau makhluk gaib. Beliau lebih akrab dipanggil dengan nama Mbak Selamat. Aku pun mempersilahkan beliau untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamuku. Beliau pun langsung masuk dan duduk di salah satu kursi yang tersedia di ruang tamu. Mohon maaf Pak Ustadz, jika kedatangan saya malam ini sudah mengganggu istirahat Pak Ustadz, kata Mbak Selamat membuka percakapan malam itu. Oh, tidak apa-apa Mbak Selamat, jawabku sambil tersenyum. Sebenarnya usia beliau hanya terpaut 3 tahun lebih tua dari usiaku. Tapi karena orang di kampungku memanggilnya Mbak Selamat, maka aku pun ikut memanggilnya seperti itu. Sepertinya lebih akrab dengan sebutan itu. Saya mau minta tolong kepada Pak Ustadz. Saat ini saudara saya sedang kerasukan makhluk gaib. Jadi saya mohon sedialah kiranya Pak Ustadz membantu kami, pintanya kepadaku. Mendengar permintaan tolongnya, aku agak terkejut dan mengernyitkan dahiku karena merasa heran. Setauku beliau juga sering membantu orang kampung yang mengalami kerasukan jin atau makhluk gaib. Mohon maaf, bukankah Mbak Selamat juga biasa membantu orang yang sedang kerasukan jin? Tanyaku dengan sangat hati-hati, takut menyinggung perasaannya. Benar Pak Ustadz, tapi kali ini saya benar-benar kewalahan menghadapinya. Makanya, saya datang ke sini untuk mohon bantuan kepada Pak Ustadz, kata beliau menjelaskan. Oh, iya Mbak Selamat, insya Allah saya bersedia Mbak, kataku mengabulkan permintaan Mbak Selamat. Tapi mohon maaf Mbak Selamat, saya mohon izin sebentar untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu, kataku meminta izin. Oh iya, silakan Mbak Ustadz, jawab Mbak Selamat. Aku pun langsung bangkit dari kursiku dan berjalan menuju ke kamar mandi untuk sedikit membersihkan badan, lalu mengambil air wudhu. Setelah selesai, aku bergegas menemui Mbak Selamat kembali di ruang tamuku. Mari Mbak Selamat, kita berangkat sekarang, ajakku kepada beliau. Mohon maaf, Pak Ustadz, sebaiknya kita mengendari sepeda motor saja Pak Ustadz, biar cepat sampai. Nanti Pak Ustadz berboncengan dengan saya saja, kata Mbak Selamat. Baiklah, silakan Mbak Selamat, kataku singkat. Kami pun keluar dari rumahku, dan tidak lupa aku mengunci pintu rumahku dari luar, agar saat aku pulang nanti tidak mengganggu tidur istriku, dengan membukakan pintu rumah untukku.
Kami pun berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Mbak Slamet. 10 menit kemudian, kami pun telah sampai di halaman rumah saudara Mbak Slamet itu. Setelah Mbak Slamet memarkirkan sepeda motornya di sudut halaman rumah itu, kami langsung memasuki rumah saudara beliau yang sudah terbuka dari semula. "Assalamualaikum," ucap salamku. "Waalaikumsalam," jawab salam orang rumah. Kulihat ada seorang ibu-ibu parubaya yang menyambut kedatangan kami dan mempersilahkan kepada kami untuk duduk di kursi ruang tamu. Kami pun langsung duduk di kursi tamu itu. Ibu itu memperkenalkan diri kepadaku. Namanya Ibu Herti, dan orang yang sedang kerasukan jin itu adalah putri beliau yang nomor 2, bernama Mira. Karena beliau hanya memiliki 2 orang anak saja. Suaminya seorang nelayan dan saat itu tidak ada di rumah karena belum pulang dari berlayar. Sedangkan anak pertamanya adalah laki-laki bernama Bekti. Bekti dan Mira sudah berumah tangga semua. Mereka masing-masing sudah dikaruniai seorang anak yang masih balita. Bekti bekerja sebagai nelayan ikut kapal luar negeri. Sedangkan suami Mira, dia bekerja sebagai pengurus kapal ikan di pelabuhan. Aku mendengarkan cerita dari Ibu Herti, dan tanpa aku sadari, ternyata ada seorang wanita yang sedang tertelungkup di lantai sambil bergerak-gerak meliuk-liuk tubuhnya seperti gerakan ular. "Itu Mira, putri saya Pak Ustadz. Sepertinya saat ini dia sedang kerasukan makhluk goib," kata Ibu Herti sambil menunjuk ke arah tubuh Mira yang tergeletak di lantai keramik rumahnya. "Maaf, sejak kapan Mira kerasukan?" tanyaku kepada Ibu Herti. Ibu Herti tidak menjawab pertanyaanku, tetapi beliau menoleh ke tempat Mbak Slamet yang duduk di kursi sebelahku. Mbak Slamet pun membantu beliau menjawab pertanyaanku. "Tepatnya sehabis sholat isya Pak Ustadz. Dan sebelumnya Mira sendiri habis makan malam. Lalu tiba-tiba sesuai makan dia berteriak histeris dan menjatuhkan dirinya ke lantai," jawab Mbak Slamet. Kemudian Ibu Herti menelpon saya agar segera datang untuk menolongnya, kata Mbak Slamet lanjut. "Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz. Saat itu saya pikir Mira keponakan saya ini hanya kerasukan jin biasa. Makanya saya berusaha untuk mengobati Mira semampu saya. Tapi ternyata setelah saya atasi dengan cara saya, Mira tidak kunjung sembuh juga. Bahkan dia sempat menyerang saya sambil menggerakkan tubuhnya di lantai seperti ular," jelas Mbak Slamet. "Dan pada saat saya merasa kewalahan menghadapi Mira itulah, lalu saya teringat dengan Pak Ustadz. Dan saya bilang kepada Ibu Herti kakak saya ini untuk minta bantuan kepada Pak Ustadz. Karena Ibu Herti sudah setuju dan berkenan untuk memanggil Pak Ustadz, maka saya pun pergi ke rumah Pak Ustadz," kata Mbak Slamet melanjutkan penjelasannya kepada aku. "Maka kami mohon bantuan kepada Pak Ustadz untuk mengobati Mira, anak saya," kata Ibu Herti memohon kepada aku. "Insya Allah Bu Herti dan Mbak Slamet, saya akan berusaha untuk membantu mengatasi keadaan Mbak Mira. Semoga Allah SWT akan memudahkan segala urusan kita," kataku. "Amin," kata Mbak Slamet dan Ibu Herti mengamini doaku secara serempak. Lalu aku beranjak melangkah mendekati tubuh Mira yang sedang tengkurap seperti orang tiduran di lantai. Aku mendengar suara dia mengerang sambil berbicara sesuatu yang tidak aku mengerti. Langkah pertamaku sambil duduk berjongkok, aku mengumandangkan suara adzan di hadapan mukanya, karena posisi tubuhnya saat itu berbaring di lantai. Dan belum selesai aku mengumandangkan suara adzan, Mira berteriak nyaring dengan kerasnya. Melihat keadaan Mira beraksi, aku pun melanjutkan kumandang adzanku. Dia bergerak meliuk-liuk di lantai keramik rumahnya, seperti ular yang sedang berjalan. Kudengar Mira pun berdesis persis seperti desisan seekor ular yang sedang mengincar mangsanya. Dan tiba-tiba tubuh Mira tergeletak diam untuk sesaat. Maka aku pun mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu. Seketika kulihat tubuh Mira
bergerak-gerak dan mulai berguling-guling ke kanan dan ke kiri, sambil menjerit-jerit histeris. Dan tiba-tiba, tubuhnya tergeletak lagi, lalu diam tidak bergerak. Aku pun menghentikan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anku. Lalu aku melangkah mendekati tubuh Mira yang masih berbaring di bawah lantai itu. Tidak lama berselang ada seorang laki-laki muda yang datang dan memasuki rumah Ibu Herti. Sepertinya dia adalah tetangga Ibu Herti. "Mohon maaf Pak Ustadz, apakah saya boleh membantu?" Tanyanya kepadaku sambil mengambil posisi duduk berseberangan dari tempatku bersila. Sehingga tubuh Mira saat ini berbaring di lantai di antara aku dan pemuda itu. "Oh, silakan Mas," jawabku mempersilahkan kepadanya. "Tapi mohon maaf Mas, izinkan saya menyelesaikan pekerjaan saya dulu. Dan jika saya gagal, silakan selanjutnya Anda yang mengobatinya," kataku memohon kepada pemuda itu. "Baiklah Pak Ustadz, mohon maaf, silakan dilanjut," katanya. Aku pun langsung membaca sebuah doa sebagai wasilah agar aku bisa berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Mira. Lalu ku awali interaksiku dengan mengucapkan salam kepadanya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Mira dengan nada suara berat. Kulihat kedua mata Mira mulai terbuka dan menatapku dengan tajam. Ketika kedua mata Mira itu menatap ke arah mataku, aku pun langsung menggunakan ilmu gelombang cahaya elektromagnetik. Ilmu ini untuk mengendalikan makhluk gaib, sehingga dia akan mengikuti keinginan kita. "Siapakah engkau yang sesungguhnya? Dan dari mana asalnya?" tanyaku sambil memperkuat tatapanku ke dalam kedua matanya. Kulihat dia terdiam untuk beberapa saat. Lalu dia memejamkan kedua matanya. Aku pun mulai bertanya sekali lagi. "Sesungguhnya engkau siapa? Dan dari mana asalmu?" tanyaku lagi. Tubuh Mira tiba-tiba bergerak-gerak dan meliuk-liuk seperti ular berjalan melata di atas lantai keramik. Kemudian dia bergerak terseok-seok melata menuju ke pintu belakang rumahnya yang berada di samping. Aku dan Mbak Slamet serta Ibu Herti pun mengikutinya dari belakang Mira. Sesampainya di pintu samping rumah ibunya itu, lalu dia menunjuk ke arah sebuah gang. Gang itu merupakan pemisah antara rumah Mira dengan rumah ibunya. Bahkan pintu samping rumah ibunya itu saling berhadapan dengan pintu samping rumah Mira. Saat itu aku belum mengerti apa yang dimaksud oleh makhluk gaib yang saat itu berada di dalam tubuh Mira. Lalu aku pun bertanya lagi, "Apakah engkau berasal dari sini?" tanyaku sambil menunjuk tempat di gang antara pintu samping rumah ibunya dengan pintu samping rumah Mira. "Benar, aku dikirim dan datang ke rumah ini, tepat di sini, di antara dua pintu samping rumah mereka," jawabnya dengan suara serak menyerupai suara seorang pria. "Mengapa engkau merasuk ke dalam tubuh Mira?" tanyaku menyelidik. "Saat itu orang yang pertama kali menginjakku adalah Mira. Saat dia berjalan keluar dari pintu samping rumahnya, menuju ke pintu samping rumah ibunya," jawabnya lagi dengan dialek logat orang Jawa Timuran. Aku pun memohon kepada Ibu Herti untuk mengambilkan segelas air putih. Selang beberapa saat kemudian, beliau pun telah kembali untuk membawakan segelas air putih yang aku inginkan. Aku membaca doa Hizib Sakron, lalu kutiapkan ke dalam air yang ada di gelas itu. Setelah selesai, aku pun menyiramkannya ke tempat yang ditunjuk oleh makhluk gaib itu sebagai tempat landasan atas kedatangannya. Rumah Mira berdampingan dengan rumah ibunya dan dipisahkan oleh sebuah gang selebar 1 meter, dan rumah mereka berdua sama-sama menghadap ke barat. Setelah menyiram tempat itu dengan air putih tadi, aku bertanya lagi kepada makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Mira. "Lalu kamu ini berasal dari mana?" tanyaku lagi memancingnya. Dia tidak menjawab dan langsung membelokkan tubuhnya sambil meliuk-liuk melata seperti jalannya ular, menuju ke ruang tamu kembali. Kami pun mengikutinya dari belakang. Dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak lalu memandang ke arahku sambil menyeringai.
Baiklah, siapapun kamu, tolong sekarang keluarkan dari tubuh Mira ini, kataku memerintahnya. Dia tertawa lagi, bahkan kali ini tatapannya semakin tajam kepadaku. Lalu dia berkata, aku tidak akan keluar dari tubuh Mira sebelum dia mengalami sakit, kemudian akhirnya mati, jawabnya sambil tertawa. Oh, kalau begitu, maafkan saya jika saya akan memaksamu keluar dengan caraku, kataku memberi peringatan kepadanya. Aku langsung mengatupkan kedua telapak tanganku. Aku mendasari kedua telapak tanganku itu dengan ilmu pukulan cahaya pelebur sukma tingkat pertama. Dan beberapa saat kemudian, aku pun menempelkan kedua telapak tanganku di atas ubun-ubun kepala Mira. Spontan makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Mira pun menjerit kesakitan. Sepertinya dia bisa merasakan hawa panas yang keluar dari kedua telapak tanganku. Panas, panas, ampun, ampun. Baiklah, saya akan keluar. Tapi tolong bantu saya untuk kembali ke asalku, katanya sambil memegangi kepalanya. Mengapa kamu tidak kembali ke asalmu sendiri? Tanyaku. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, karena orang yang memberi perintah kepada saya telah mengancam saya. Jika saya gagal membunuh Mira, maka sayalah yang dihabisi oleh dia. Apalagi tadi Ustadz juga sudah mengunci tempat kedatanganku itu dengan air doa. Sedangkan tempat itu merupakan jalan pulang juga bagi saya, jawabnya. Oh, benar begitu? Tanyaku setengah berbisik. Betul Ustadz, jawabnya. Sejak pertama kali melihat tubuh Mira terbaring di lantai dan berjalan dengan menggerak-gerakan tubuhnya menyerupai ular, aku sudah memprediksi siapa jati diri dan makhluk gaib yang sedang berada di dalam tubuh Mira saat ini. Dia adalah makhluk gaib dari golongan siluman ular, dan biasanya siluman ular ini dimanfaatkan oleh sebagian para dukun berilmu hitam menjadi sebuah teluh. Maka teluh ini dikenal dengan teluh siluman ular. Dengan teluh siluman ular ini, orang yang dikirim akan mengalami sakit. Dengan secara perlahan-lahan orang itu akan menemui ajalnya dengan sangat mengenaskan. Setelah makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Mira itu menjawab pertanyaanku, tiba-tiba dia tergeletak tidak berdaya, dan kedua matanya pun tertutup kembali. Melihat keadaannya, aku bermaksud untuk mulai bermeditasi. Namun kulihat di seberangku, seorang pemuda yang tadi menawarkan bantuan kepadaku. Dia pun telah bermeditasi juga. Aku pun langsung bermeditasi, dan setelah berhasil masuk ke dalam dimensi alam meditasiku, lalu aku menggunakan ilmu cahaya sukma penembus ruang dan waktu. Saat kemudian aku pun sudah melihat makhluk gaib itu dalam bentuk ular sebesar paha orang dewasa. Aku mencoba untuk mencari tahu asal-usul dari makhluk gaib siluman ular itu. Maka aku pun berusaha melihatnya secara flashback. Dan akhirnya aku berhasil mendapatkan gambaran. Ternyata dia berasal dari sebuah hutan di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah mengetahui asal-usul dari siluman ular itu, maka dengan caraku aku berusaha untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Namun tiba-tiba aku merasakan ada sebuah kekuatan yang membelokkan siluman ular itu ke arah Laut Jawa. Tapi kulihat siluman ular itu pun berontak dan menolak, bahkan melawan kekuatan itu. Dia tidak mau mengikuti kekuatan itu. Maka terjadilah kontradiksi antara kekuatan makhluk gaib siluman ular dengan kekuatan itu. Melihat kejadian itu, jika aku paksakan juga, maka siluman ular itu akan merasa kesakitan dan tersiksa. Maka aku pun mengentakkan kedua telapak tanganku ke lantai keramik. Dan tiba-tiba, pemuda yang sedang duduk bermeditasi itu terdorong ke belakang. Spontan aku mengakhiri meditasiku dan membuka kedua mataku. Kulihat sepertinya pemuda itu merasa bersalah atas kejadian ini. Mohon maaf Pak Ustadz, katanya meminta maaf kepadaku. Saat itu makhluk gaib siluman ular yang berada di dalam tubuh Mira pun membuka kedua matanya. Maaf Ustadz, saya mohon Anda tetap meneruskan untuk mengembalikan saya ke tempat asal saya, pintanya kepadaku. Dan saya minta kepada kamu, tolong jangan ikut campur pekerjaan Ustadz.
kata makhluk gaib siluman ular itu kepada pemuda tadi. Ustadz sudah akan mengembalikan saya sesuai dengan tempat asal saya. Sementara pemuda itu memaksa dan menarik saya untuk dibawa ke laut. Padahal saya bukan berasal dari laut. Katanya lagi sambil mengadu kepada aku dan menoleh ke arah pemuda tadi. Aku bisa merasakan kemampuan yang dimiliki pemuda itu. Tapi sepertinya dia belum memiliki kemampuan untuk mengetahui asal-usul makhluk gaib siluman ular itu. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Ustadz, dan mohon petunjuk dari Pak Ustadz, kata pemuda itu yang merupakan tetangga Mira. Ya sudah, tidak apa-apa Mas, kataku memaklumi pemuda itu. Perlu diketahui, makhluk gaib yang saat ini merasuki tubuh Mbak Mira adalah makhluk gaib yang berasal dari golongan siluman ular Mas, kataku mulai menjelaskan kepada pemuda itu. Dan tidak semua makhluk gaib dari golongan siluman ular itu berasal dari laut, karena ada yang berasal dari sungai dan ada juga yang berasal dari alas atau hutan. Jelasku lagi. Dan makhluk gaib siluman ular yang merasuki tubuh Mbak Mira ini berasal dari alas atau hutan yang ada di sekitar daerah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Maka saya pun berusaha untuk membalikannya ke asalnya di hutan yang ada di Bojonegoro itu, kataku menjelaskan kepada pemuda itu. Iya Pak Ustadz, terima kasih atas petunjuk dari Pak Ustadz, dan mohon maaf atas kelancangan saya. Silakan dilanjut Pak Ustadz, kata pemuda itu berterima kasih kepadaku sambil mengantupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Iya Mas, terima kasih kembali, jawabku. Tanpa aku sadari, ternyata makhluk gaib siluman ular itu sudah tergeletak kembali dan diam tidak bergerak sama sekali. Maka aku pun kembali untuk bermeditasi lagi. Aku berusaha semampuku untuk mengeluarkan makhluk gaib siluman ular itu dari tubuh Mira dan mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Dalam waktu beberapa menit kemudian, aku pun telah berhasil mengeluarkannya dari dalam tubuh Mira dan mengembalikannya ke tempat asalnya, yakni di sebuah hutan yang ada di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku segera mengakhiri meditasiku dan membuka kedua mataku. Kulihat Mira pun sudah sadar dan duduk persis berhadapan denganku. Apa yang telah terjadi denganku? Mengapa Pak Ustadz ada di sini? Pertanyaan demi pertanyaan pun terucap dari mulutnya. Maklum saja, karena saat kerasukan makhluk gaib itu, Mira dalam keadaan tidak sadarkan diri. Begini nak, tadi sore pada sholat Isya, tepatnya setelah kamu selesai makan malam, tiba-tiba kamu berteriak kesakitan, lalu jatuh dari kursi tempat kamu duduk. Setelah itu kamu berjalan melata meliuk-liuk seperti ular ke arah ruang tamu, kata Ibu Herti. Melihat keadaanmu seperti itu, maka saya langsung memanggil Mbak Slamet pamanmu. Namun setelah beberapa jam pamanmu mencoba menyembuhkan kamu, ternyata beliau tidak bisa mengatasi masalah yang menimpamu. Akhirnya beliau memanggil Pak Ustadz, kata Ibu Herti menjelaskan kepada Mira. Benar apa yang telah disampaikan oleh ibumu, karena waktu itu paman pikir Mira hanya kerasukan makhluk jin biasa saja, tapi ternyata kerasukan telu siluman ular. Jadi akhirnya paman meminta bantuan kepada Pak Ustadz, kata Mbak Slamet menambahi penjelasannya kepada Mira. Dan alhamdulillah, atas bantuan dari Pak Ustadz, sekarang kamu sudah terbebas dari kerasukan telu siluman ular tadi, kata Ibu Herti lagi. Terima kasih banyak atas bantuan Pak Ustadz, kata Mira berterima kasih kepadaku sambil bersalaman dan mencium punggung telapak tanganku. Iya Mbak Mira, terima kasih kembali. Keberhasilan saya ini semata-mata atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta doa dari mereka semua yang ada di tempat ini, jawabku dengan rendah hati. Tiba-tiba pemuda yang tadi ikut membantuku dalam mengobati Mira mendekatiku. Saya mohon pamit dulu Pak Ustadz, dan sekali lagi saya mohon maaf atas kehilafan dan kelancangan saya, kata pemuda itu sambil bersalaman denganku dan mencium punggung telapak tanganku. Iya Mas, tidak apa-apa,
saya juga mohon maaf jika ada ucapan, sikap, maupun tindakan saya yang tidak berkenan di hati kamu, kataku kepada pemuda itu. Malum saja, karena tindakanku, pemuda itu sempat sedikit terpental saat membantuku dalam mengeluarkan dan mengembalikan makhluk gaib telu siluman ular itu ke tempat asalnya. Pemuda itu pun mengangguk lalu mengucapkan salam sebelum akhirnya meninggalkan rumah ibunya Mira. Assalamualaikum, ucap salam pemuda itu. Waalaikumsalam, jawab salam kami serempak. Setelah kepergian pemuda itu, Mira pun bertanya kepadaku tentang kejadian yang sesungguhnya yang telah dialami oleh dirinya. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya boleh tahu, sebenarnya apa yang terjadi dan menimpa saya Pak Ustadz? Tanya Mira. Untuk sesaat saya terdiam, lalu menghela nafas panjang. Saya coba untuk mengingat-ingat flashback yang telah aku lakukan pada saat mencoba untuk mengeluarkan dan mengembalikan makhluk gaib yang merupakan kiriman telu siluman ular itu. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Mira, perkenankanlah saya untuk bertanya kepada kalian, Mbak Mira dan Ibu Herti. Kataku menjelaskan. Oh, silakan Pak Ustadz, kata Ibu Herti. Apakah Mbak Mira atau Ibu memiliki teman atau saudara yang tinggal di Kabupaten Bojonegoro? Tanyaku. Mira dan Ibu Herti langsung mengenyitkan dahi mereka. Lalu mereka pun menjawab pertanyaanku. Ada Pak Ustadz, dia menantu saya, yakni istri dari putra pertama saya, Bekti itu. Dia berasal dari Kabupaten Bojonegoro Pak Ustadz, kata Ibu Herti, ibu dari Mira. Iya benar Pak Ustadz, kakak ipar saya itu berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kata Mira menguatkan jawaban ibunya. Mohon maaf Pak Ustadz, lalu apa hubungannya peristiwa kerasukan yang menimpa Mira ini dengan Kabupaten Bojonegoro Pak Ustadz? Tanya Mbak Slamet penasaran. Mohon maaf sebelumnya, karena kerasukan makhluk gaib yang dialami oleh Mbak Mira ini, sebenarnya dia itu terkena kiriman telu siluman ular, jawabku. Dan telu siluman ular itu berasal dari hutan Bubulan, yakni hutan yang banyak ditumbuhi pohon jati yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jelasku lagi kepada mereka. Hah? Bekik Mira, ibunya dan Mbak Slamet terkejut. Astagfirullah, gumam Mbak Slamet beristighfar. Jika saya boleh tahu, sebenarnya apa yang sudah terjadi di antara Mbak Mira dengan kakak iparnya itu, sehingga dia kok setega itu mengirim telu siluman ular kepada adik iparnya? Tanyaku kepada mereka. Sebenarnya saya merasa malu dengan Pak Ustadz atas kejadian ini. Apalagi mereka masih sesama saudara, tapi tega melakukan hal yang sehina dan sekejam ini, kata Ibu Herti. Mohon maaf jika Ibu tidak berkenan menceritakannya kepada saya. Tidak apa-apa Bu, kataku kepada Ibu Herti. Ceritakan saja Mbak Yu, biar Pak Ustadz dapat membantu untuk menyelesaikan masalah kalian, kata Mbak Slamet kepada Ibu Herti yang merupakan saudara tuanya itu. Baiklah Pak Ustadz, saya akan menceritakan masalah sebenarnya yang kami alami beberapa minggu yang telah lalu Pak Ustadz, kata Ibu Herti. Bekti, anak satu itu menikah dengan seorang gadis yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan istrinya itu adalah adik dari teman Bekti. Dia dan temannya itu bekerja satu perusahaan pada sebuah PT yang memperkerjakan mereka sebagai ABK nelayan di kapal luar negeri. Istri Bekti itu bernama Supatmi Pak Ustadz. Dan dari pernikahan itu, kini mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan. Dan sekarang sudah berusia 2 tahun. Sepulang bekerja dari luar negeri selama 2 tahun, lalu Bekti membangun rumah di desa istrinya, yakni di Kabupaten Bojonegoro. Karena kebetulan, Supatmi istrinya itu telah mendapat bagian warisan dari orang tuanya, yakni sebidang tanah di sebelah rumah orang tuanya. Singkat cerita, rumah itu pun telah mencapai 80% dari keseluruhan bangunan. Dan saat itu mereka mengalami kekurangan biaya
untuk menyelesaikannya. Lalu Bekti dan Supatmi datang kepada saya, meminta bantuan dana untuk menyelesaikan bangunan rumahnya itu. Saat itu saya dan suami saya, bapak dari Bekti serta Mira, akhirnya memberikan bantuan dana sesuai dengan kemampuan kami. Mereka pun kembali ke Bojonegoro untuk melanjutkan pembangunan rumah mereka yang sempat terhenti. Seminggu kemudian, mereka datang lagi untuk meminta bantuan dana lagi kepada kami. Sementara saat itu, kami sedang membantu Mira yang juga sedang membangun rumah di tanah kosong yang ada di samping rumah kami ini. Tanah itu dibeli oleh suami Mira dari tetangga kami. Dan karena mereka kekurangan dana juga, maka kami pun membantunya semampu kami. Pada saat itu Bekti dan Supatmi istrinya pun akhirnya pulang kembali ke Bojonegoro, Jawa Timur. Sebulan kemudian, kami mendengar kabar bahwa Bekti sudah berangkat ke luar negeri lagi, sedangkan rumahnya belum 100% selesai. Bersamaan dengan itu pula, suami Mira pulang dari luar negeri. Maka Mira dan suaminya pun langsung bisa menyelesaikan pembangunan rumah mereka hingga selesai 100%. Mendengar suami Mira pulang dari luar negeri, Supatmi istri Bekti pun datang ke tempat kami di kota Tegal. Dan dia langsung meminjam sejumlah uang kepada Mira dengan alasan untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya yang sempat berhenti di Bojonegoro. Saat itu Mira atas izin suaminya, dia pun memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan biaya pembangunan rumahnya. Saat itu Supatmi telah berjanji kepada Mira dan suaminya bahwa dia akan mengembalikan uang mereka 3 bulan kemudian, terhitung sejak hari itu. Kata Bu Erti bercerita panjang lebar kepadaku. Dan setelah 3 bulan lebih berlalu sejak Mbak Supatmi itu pinjam uang pada kami, dia belum juga mengembalikan uangnya kepada kami. Ibu Mira bercerita. Saya pun menanyakan tentang janjinya waktu itu via telepon kepada Mbak Supatmi, dan dia mengatakan bahwa Mas Bekti belum mengirim uang kepadanya dari luar negeri. Jadi saat itu dia belum bisa mengembalikan uang kami. Lanjut Mira. Sebagai saudara, kami pun sangat memaklumi keadaannya. Dan sejak saat itu, kami pun tidak menanyakan hal pinjaman Mbak Supatmi lagi. Bahkan hingga selama 1 tahun. Kata Mira lagi. Dan tahun ini suami saya mau pindah PT dari yang sebelumnya. Dia ingin pindah kerja ke kapal luar negeri, berbendera New Zealand. Makanya, kami membutuhkan dana sebagai uang cash sebelum memenuhi panggilan interview dari pihak perwakilan perusahaan yang ada di Indonesia. Sambung Mira bercerita lagi. Saat itulah kami menghubungi via telepon dengan Mbak Supatmi di Bojonegoro dan meminta uang kami yang telah dipinjamnya. Dan dengan nada marah-marah, Mbak Supatmi mengomel-ngomel bahwa dia pasti akan mengembalikan uang kami dan langsung menutup teleponnya. Saya pun tidak memaksanya Pak Ustadz, tapi hanya meminta hak saya. Jika memang belum ada pun, kami tidak memaksanya. Jelas Mira lanjut. Ibu Esti pun akhirnya menjelaskan kepadaku bahwa sebenarnya Supatmi itu hanya merasa iri ketika Ibu Herti membantu dana kepada Mira pada saat membangun rumahnya itu. Supatmi merasa mertuanya itu lebih sayang kepada Mira daripada Bekti sebagai putranya. Padahal Ibu Herti tidak merasa berat sebelah dalam membantu anak-anaknya. Mendengar cerita dari Ibu Herti dan Mira, aku pun menghela nafas sejenak sambil beristighfar. Astagfirullah. Setelah mendengarkan cerita dari Ibu Herti maupun Mira dengan cermat, aku pun sangat memahaminya. Maka sudah jelas siapa yang telah mengirim telur siluman ular itu kepada Mira. Itulah urusan dunia dan harta yang bisa menjadi fitnah di antara manusia. Bahkan terhadap saudara sendiri pun tega memiliki niat yang jahat. Terlebih bagi mereka yang lemah imannya, tentu akan mendahulukan nafsu daripada akalnya. Baiklah Mbak Mira, Ibu Herti, dan Mbak Selamat. Saat ini lebih baik kalian maafkan saja perbuatan Supatmi. Dan selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kataku memberi nasihat kepada mereka. Iya benar Pak Ustadz, kata Mbak Selamat. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, apakah Mbak Supatmi itu
tahu kalau telur kirimannya berhasil dilumpuhkan oleh kita? Tanya Mira merasa khawatir. Tentu saja dukun yang mengirim telur itu tahu Mbak Mira. Dan dia pun pasti telah menyampaikan kegagalannya itu kepada Mbak Supatmi. Jawabku atas pertanyaan Mira. Terus bagaimana kalau besok atau lusa mereka mengirimi telur ke saya lagi Pak Ustadz? Tanya Mira. Mendengar pertanyaan dari Mira, untuk sesaat aku terdiam dan berpikir. Nanti saya akan membantu untuk membentengi rumah kalian dengan pagar goib, agar kalian tidak bisa terkena kiriman telur maupun santet apapun. Jelasku kepada mereka. Untuk membuat pagar goib itu, apa saja yang harus kami siapkan Pak Ustadz? Tanya Mira kepadaku. Lalu aku menjelaskan kepada mereka tentang beberapa bahan yang harus mereka siapkan untuk membuat sarana pagar goib. Dan mereka pun langsung mengerti apa yang aku jelaskan. Siap Pak Ustadz, kami akan mengusahakan sesegera mungkin, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka kepada kami, kata Mira. Sebenarnya, saya berharap agar Supatmi menyudahi semua niat jahatnya, agar kita bisa lebih tenang, kata Mbak Slamet. Kira-kira Mbak Mira bisa menyiapkan bahan-bahan yang saya butuhkan kapan Mbak? Tanyaku kepada Mira. Kebetulan besok suami saya pulang dari Jakarta, karena kemarin baru mengurus perpanjangan surat-surat kapal milik juragannya di Dinas Perikanan dan Kelautan Pusat Pak Ustadz. Jawab Mira. Oh begitu. Baiklah, saya mohon pamit dulu untuk kembali pulang ke rumah, karena saat ini sudah pukul 1:30 dini hari. Kataku mohon undur diri kepada mereka. Oh iya Mbak Mira, kalau besok sudah mendapatkan bahan-bahan itu, tolong segera kabari saya ya, pintaku kepada Mira. Iya Pak Ustadz, nanti kami akan segera memberi kabar kepada Pak Ustadz, kata Mira lagi. Setelah bersalaman kepada Mbak Slamet, aku pun berpamitan kepada Mbak Mira dan Ibu RT, dan langsung berjalan keluar dari rumah mereka. Mbak Slamet pun menyusul mengikuti langkahku keluar dari rumah. Terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya, kata Mira berterima kasih kepadaku. Iya Mbak Mira, terima kasih kembali. Mohon maaf Pak Ustadz, saya antar Pak Ustadz untuk pulang kembali ke rumah Pak Ustadz, kata Mbak Slamet sambil tersenyum. Oh iya, bukannya saya diboncengkan oleh Mbak Slamet ya? Tanyaku. Benar Pak Ustadz, mohon maaf saya hampir lupa, kata Mbak Slamet. Lalu Mbak Slamet berjalan menuju sepeda motornya yang sedang terparkir di sudut rumah Ibu RT. Aku pun mengikuti beliau setelah berucap salam kepada tuan rumah, yakni Ibu RT dan Mira. Assalamualaikum, ucap salamku. Waalaikumsalam, jawab salam Ibu RT dan Mira hampir bersamaan. Kulihat Mbak Slamet sudah menyalakan sepeda motornya, maka aku pun langsung naik di jok belakang Mbak Slamet. Kami pun pergi meninggalkan Mira dan Ibu RT. 10 menit kemudian kami pun sudah sampai di rumah. Aku pun turun dari sepeda motor Mbak Slamet, dan beliau langsung berpamitan kepadaku untuk kembali pulang ke rumahnya. Saya mohon pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum, kata Mbak Slamet berucap salam kepadaku. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Mbak Slamet, jawab salamku. Setelah kepergian Mbak Slamet dari hadapanku, aku langsung masuk ke dalam rumahku dan berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan, lalu mengambil air wudhu. Kemudian aku langsung menuju ke kamar tidurku untuk istirahat. Dan seperti biasa, sebelum tidur, aku terlebih dahulu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yakni surat Al-Mulk, hingga selesai. Setelah itu aku pun tertidur. Pukul 3 dini hari, alarm ponselku sudah berbunyi. Aku pun segera bangkit dari tempat tidurku. Aku langsung berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengambil air wudhu. Meskipun tidurku malam itu hanya selama 1,5 jam, tapi bagiku itu sudah sangat cukup, karena tidurku tidak seperti orang pada umumnya. Jika orang lain membutuhkan tidur dengan waktu ideal, menurut para dokter selama 8 jam, maka aku cukup separuhnya saja, yakni cukup 4 jam,
3 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari. Tidurku selama 1 jam pada siang hari, namun di alam mimpiku aku sudah hidup berhari-hari. Keesokan harinya pada pukul 9 pagi, aku kedatangan 2 orang tamu dan ternyata mereka adalah Mira dan suaminya. "Assalamualaikum," ucap salam mereka ketika berada di depan pintu rumahku. Saat itu aku baru selesai mengerjakan sholat duha dan langsung membukakan pintu untuk mereka. "Waalaikumsalam," jawab salamku kepada mereka. "Oh, Mbak Mira, silahkan masuk," kataku mempersilahkan masuk kepada Mira dan suaminya. Sesampainya di dalam ruang tamu, aku pun mempersilahkan duduk kepada mereka berdua di kursi yang tersedia di ruang tamuku. Setelah mereka duduk di kursi, Mira mulai berkata kepada aku, "Perkenalkan, ini suami saya Pak Ustadz, namanya Indra. Dia baru pulang dari Jakarta tadi pada subuh," kata Mira membuka percakapan sambil mengenalkan suaminya kepadaku. "Oh iya Mbak," kataku singkat sambil bersalaman dengan suami Mira. "Begini Pak Ustadz, semua bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat sarana pagar goib sudah saya dapatkan dan sudah siap," kata Mira. "Syukur alhamdulillah. Jadi kita bisa secepat mungkin membuatnya," kataku bertamid. "Untuk membuat pagar goib, sebaiknya di rumah Pak Ustadz ataukah di rumah kami Pak Ustadz?" tanya Mira. "Di rumah saya boleh, di rumah kalian juga boleh, tidak ada masalah," jawabku menjelaskan kepada mereka berdua. "Apakah sekarang kalian sudah membawa bahan-bahan yang saya butuhkan?" tanyaku kepada mereka. "Masih di rumah kami Pak Ustadz, karena tadi saya sendiri masih ragu mau dikerjakan di rumah kami atau di rumah Pak Ustadz," jawab Indra sambil menoleh ke istrinya yang duduk di sampingnya. "Oh, ya sudah, karena bahan-bahannya juga masih di rumah kalian, sebaiknya saya membuat pagar goibnya di rumah kalian saja," kataku. "Kira-kira mau dikerjakan jam berapa Pak Ustadz?" tanya Indra. "Sekarang aja Mas, silakan kalian kembali berangkat ke rumah dulu. Nanti saya menyusul di belakangnya," jawabku. "Kalau begitu sekarang kami mohon pamit dulu Pak Ustadz," kata Mira memohon diri. "Iya Mbak Mira dan Mas Indra, silakan," kataku. Mereka pun bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar dari ruang tamuku. "Assalamualaikum," ucap salam mereka. "Waalaikumsalam," jawab salamku. Mereka pun meninggalkan rumahku untuk kembali pulang ke rumah mereka. Dan setelah berpamitan kepada istrinya, aku pun langsung berangkat menyusul Mira dan Bekti yang sudah berangkat lebih dulu ke rumah mereka. Sesampainya di rumah Mira, aku langsung berucap salam di depan pintu rumah mereka yang sudah terbuka itu. "Assalamualaikum," ucap salamku kepada mereka. "Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Ustadz," jawab salam Indra sambil berjabat tangan denganku. Kulihat Mira pun tersenyum melihat kedatanganku kembali di rumahnya. Aku pun langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah mereka. "Silahkan duduk Pak Ustadz," kata Indra lagi. Aku langsung duduk di kursi sofa yang ada di ruang tamu mereka. "Mohon maaf Pak Ustadz, mau minum teh hangat atau kopi?" tanya Mira yang ikut menemuiku bersama Indra. "Tidak perlu repot-repot Mbak, saya air putih hangat saja," jawabku. Aku memang jarang sekali minum air teh atau kopi karena kurang suka, kecuali jika sedang makan sahur atau saat berbuka puasa. Biasanya aku minum air teh hangat yang manis, karena gula itu untuk energi bagi badan, agar tidak mudah lemas. Tidak lama kemudian Mira pun sudah kembali ke ruang tamu sambil membawa segelas air putih hangat untukku. Dan dia juga membawa segelas air teh hangat manis untuk Indra, suaminya. "Ini bahan-bahan yang sudah saya dapatkan untuk keperluan Pak Ustadz dalam membuat sarana pagar goib," kata Indra sambil menyodorkan sebuah tas plastik hitam kepadaku. Aku pun menerima bungkusan kantong plastik hitam itu dari tangan Indra. Lalu aku buka dan aku periksa satu persatu bahan-bahan itu. "Bagaimana Pak Ustadz? Apakah masih ada bahan yang kurang?"
Tanya Mira yang duduk di samping suaminya. Alhamdulillah, sudah komplit mbak, sesuai permintaan saya dan tidak ada yang kurang, jawabku. Aku mulai mempersiapkan pekerjaan kecilku. Aku memulainya dengan menulis beberapa ayat-ayat suci Al-Quran di atas 3 lembar kertas HVS dengan tinta spidol emas. Mohon saya dibantu Mas Indra dan Mbak Mira selama saya menulis ini hingga selesai nanti dengan membaca sholawat Nabi ya, pintaku kepada mereka berdua. Iya Pak Ustadz, jawab mereka bersamaan. Mulai dari sekarang ya, pintaku lagi. Siap Pak Ustadz, kata Mira dan suaminya. Kulihat mereka berdua sudah mulai membaca sholawat Nabi dengan setengah berbisik. Aku pun melanjutkan menulis ayat-ayat suci Al-Quran hingga selesai 3 lembar kertas HVS putih. Setelah selesai, aku pun mulai menyalurkan energi cahaya di atas kertas putih itu dengan kedua telapak tanganku. Dan sebelum itu, kedua telapak tanganku sudah dilumuri dengan minyak zafaron. Selama beberapa menit, aku masih menempelkan kedua telapak tanganku yang telah dilumuri minyak zafaron. Dan proses ritual itu satu persatu dari ketiga kertas putih HVS pun akhirnya telah selesai. Sudah cukup baca sholawatnya, kataku memberi aba-aba kepada mereka berdua untuk berhenti. Selanjutnya, aku pun menumbuk 3 lembar kertas HVS putih yang telah aku tulis dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Lalu aku lipat sedemikian rupa hingga menjadi lipatan kecil berbentuk persegi panjang. Setelah selesai kulipat, kemudian aku memasukkan ke dalam sebuah bambu gading sepanjang 15 cm. Dan aku tutup ujungnya dengan plastik warna hitam. Lalu kuikat bagian atasnya dengan tali rafia warna hitam juga. Kemudian aku pun menyerahkan sarana pengaruh gaib itu kepada Indra. Dia pun menerimanya dengan senang hati. Mohon diterima Mas Indra, kataku berucap ijab kepadanya. Saya terima dengan baik Pak Ustadz, jawab Indra berucap kabul. Lalu sarana pengaruh gaib ini nanti diletakkan di mana Pak Ustadz? Tanya Mira lugu. Oh iya maaf, saya lupa belum menjelaskan masalah ini kepada kalian, jawabku. Kemudian aku pun menjelaskan kepada mereka tentang cara menyimpannya, yakni dikubur di dalam tanah, sejajar dan lurus dengan pintu rumah depan, lalu ditimbun kembali dengan tanah. Mereka pun memahami dan mengerti penjelasanku. Silakan diminum dulu Pak Ustadz, dan ini ada sedikit buah-buahan, silakan dicicipi, kata Mira mempersilahkan kepadaku. Tanpa menunggu lama, aku pun langsung mengambil segelas air putih hangat yang ada di atas meja tamu itu untuk diminum. Lalu aku menikmati buah-buahan yang telah dihidangkan untukku di atas meja. Maklum saja, biasanya setelah aku menyalurkan sebuah energi cahaya, tenagaku berkurang. Makanya, aku pun membutuhkan sedikit nutrisi untuk memulihkan tenagaku. Setelah aku merasa cukup, aku pun berpamitan kepada mereka untuk kembali pulang ke rumahku. Dan Mira pun membawakan beberapa buah-buahan juga kepadaku untuk istri dan anakku di rumah. Terima kasih banyak Ustadz, kata Indra. Iya mas, terima kasih kembali, kataku. Terima kasih Pak Ustadz. Mira tidak mau ketinggalan dengan suaminya. Terima kasih kembali mbak, jawabku. Aku pun bangkit dari tempat dudukku dan berjalan keluar dari rumah mereka. Indra mengajak berjabat tangan denganku sambil mencium tanganku dengan penuh rasa hormat. Oh iya, mohon maaf Pak Ustadz. Kalau boleh saya minta nomor WA-nya Pak Ustadz. Barangkali sewaktu-waktu kami ada masalah lagi. Jadi kami tinggal langsung menghubungi Pak Ustadz, pinta Mira kepadaku. Iya benar Pak Ustadz. Apalagi kalau ternyata nanti ada kiriman telur lagi, kata Indra mendukung istrinya. Baiklah, silakan dicatat mas, jawabku. Kemudian aku memberikan nomor WA aku kepada mereka. Dan Mira pun segera menyimpannya di handphonenya. Kalau ada apa-apa, silakan langsung telepon saya saja. Insya Allah, kalau saya ada waktu, saya pasti akan segera datang, kataku kepada mereka. Siap Pak Ustadz, jawab Indra. Assalamualaikum, ucap salamku kepada mereka.
Waalaikumsalam. Jawab salam Indra dan Mira secara bersamaan. Setelah mengucapkan salam, aku pun menuju sepeda motor metiku yang terparkir di halaman depan rumah mereka. Setelah menstarter sepeda motorku, aku langsung pergi meninggalkan rumah mereka. 10 menit kemudian, aku sudah sampai di depan rumahku. Dan setelah memarkirkan sepeda motorku di halaman depan rumahku, aku pun langsung masuk ke dalam rumahku. Kebetulan pintu rumahku selalu terbuka pada saat siang hari. Assalamualaikum, ucap salamku kepada orang rumahku. Waalaikumsalam, jawab salam istriku terdengar dari arah dapur. Istriku dari dapur langsung berjalan menuju ke ruang tamu untuk menyambut kedatanganku. Seperti biasanya, ketika sepulang dari bepergian, istriku selalu bersalaman denganku dan mencium punggung telapak tanganku. Abah sudah selesai membantu mereka ya? Tanya Umi, istriku. Iya Umi, jawabku singkat. Ini ada titipan dari Mbak Mira untuk Umi sama si Zara, kataku sambil menyodorkan bungkusan tas plastik berisikan beberapa macam buah-buahan segar. Syukur alhamdulillah, kata istriku sambil menerima bungkusan tas plastik dariku. Aku pun duduk di kursi tamu untuk istirahat sejenak. Kulihat istriku membawa tas plastik yang berisikan buah-buahan itu menuju ke tempat lemari es di ruang tengah dan menyimpannya di dalam lemari es itu. Kulihat jam dinding di ruang tamuku sudah menunjukkan pukul 11:15 siang. Sesaat aku teringat dengan Bekti dan Carmila. Dan aku pun berharap semoga dengan wasilah sarana pagar goib yang telah aku buatkan itu bisa bermanfaat bagi mereka beserta keluarganya untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bentuk teluh maupun santet.